Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini dengan saya Mira Qurratul Aini. Di video kali ini saya akan menjelaskan isim isyarah yang artinya kata tunjuk. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas al-ismul isyaratu atau biasa disebut dengan isim isyarah yang artinya kata tunjuk seperti kata ini dan itu. Tapi sebelum kita menggunakan isim isyarah, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami bentuk kalimatnya terlebih dahulu yang nantinya akan disandingkan dengan isim isyarah tersebut. Ya, di dalam bahasa Arab ada dua bentuk kalimat, yaitu kalimat mudzakkar dan kalimat muannats. Kalimat mudzakkar diistilahkan dengan jenis kelamin laki-laki yang tandanya pada kalimat tersebut tidak menggunakan tak marbutah di akhir. Contohnya kitabun. Nah, pada kalimat kitabun ini di akhir tidak menggunakan tak marbutah. Seperti apa nih ini tak marbutah ya? Kemudian kalimat muannas. Sebaliknya ya, kalimat muannas diistilahkan jenis kelamin perempuan yang tandanya pada kalimat tersebut yaitu menggunakan tak marbutah di akhir. Di sini ada contoh mistaratun dan kurrosatun. Ya, teman-teman, bentuk tak marbutah itu ada dua bentuk ya, ada tak marbutah yang terpisah seperti mistaratun, ini tak marbutahnya terpisah dengan huruf sebelumnya, dan ada juga tak marbutah yang tersambung dengan huruf sebelumnya. Nih, contohnya kurrosatun. Nah, jadi perbedaan kalimat mudzakkar dan kalimat muannas yaitu ada pada tak marbutah, teman-teman ya. Kalimat yang tidak menggunakan tak marbutah disebut kalimat mudzakkar dan kalimat yang menggunakan tak marbutah di akhir ya, yaitu disebut kalimat muannas. Nah, setelah kalian pahami kedua bentuk kalimat ini, barulah kalian bisa menggunakan isim isyarah. Kenapa seperti itu? Di dalam bahasa Arab, isim isyarah atau kata tunjuk itu ada dua kalimat seperti contoh hada, hadhihi. Nih, dua kalimat ini mempunyai arti yang sama. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kok bisa ada dua begini? Nah, di sini kita akan mengklasifikasikannya mana kata tunjuk yang digunakan untuk kalimat mudzakkar dan mana kata tunjuk yang digunakan untuk kalimat muannats. Begitu. Makanya tadi sebelum kita ke isim isyarah kita bahas dulu bentuk kalimatnya. Nah, di sini ada kata hada, artinya ini. Tapi hada itu digunakan untuk kalimat mudzakkar. Contohnya hada kitabun. Ini kitab. Nah, seperti ini ya. Sedangkan hadihi di sini artinya sama ini, akan tetapi hadihi akan digunakan untuk kalimat muannats. Yang tadi contohnya kalimat muannats itu menggunakan tak marbutah di akhir. Di sini ada contoh hadihi kurrasatun. Nah, hadihi untuk kalimat muannats, maka dari itu di sini kalimatnya menggunakan kalimat muannats. Ini buku tulis artinya. Kemudian pada kata itu juga sama. Di dalam bahasa Arab ada dua kalimat yang mempunyai arti itu. Ada dzalika, ada tilka. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Sama seperti kata ini ya. Di sini dzalika diperuntukkan untuk kalimat mudzakkar seperti dzalika kitabun yang artinya itu kitab. Ya, karena dzalika digunakan untuk kalimat mudzakkar, maka dari itu di sini kalimatnya tidak menggunakan tak marbutah, kitabun. Kemudian tilka. Tilka artinya itu, akan tetapi dia digunakan untuk kalimat muannats.
Berarti ketika menggunakan kata tunjuk tilka, kalimatnya harus menggunakan kalimat muannas. Contoh, tilka kurrosatun. Ini dia tanda muannasnya. Nah, begitu. Paham ya, teman-teman? Ya, teman-teman, di sini ada tamrinun yang artinya latihan. Ya, tentunya ini latihan ini berkaitan dengan pembahasan yang telah dijelaskan tadi, yaitu mengenai isim isyarah. Sini ada kata perintah akmil ma ya'ti, artinya lengkapi apa-apa yang ada di bawah ini ya. Berarti titik-titik di sini teman-teman isi dengan isim isyarah yang sesuai dengan bentuk kalimat yang ada di sini. Contoh nomor 1, qirtasun. Nah, apa sih kata tunjuk yang seharusnya ada di sini? Teman-teman bisa menggunakan kata tunjuk ini, bisa juga menggunakan kata tunjuk itu. Contohnya misalnya kita akan menggunakan kata tunjuk ini. Kan ada dua ya dalam bahasa Arab, ada hadza, ada hadhihi. Nah, kita lihat dulu bentuk kalimatnya. Di sini kata qirtasun ini dia kalimat mudzakkar atau muannas. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, ketika kalimat tersebut tidak menggunakan ta marbutah di akhir, berarti ini disebut kalimat mudzakkar. Nah, untuk itu teman-teman bisa dengan mudah mengisi titik-titik ini ketika teman-teman sudah mengetahui bentuk kalimat ini. Ya, isinya apa isinya? Ya, isinya adalah hada. Maaf ya teman-teman, perdana pakai pen tablet, jadi tulisannya ya masih nggak lurus dan masih jelek lah gitu. Nah, kemudian di nomor 2 ada qalamu rasasin. Nah, sudah ketahuan lah ya, karena di akhir tidak menggunakan ta marbutah, berarti ini kalimat mudzakkar. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan kata tunjuk ini, berarti isinya hada. Akan tetapi ketika teman-teman ingin mengisi ini dengan kata tunjuk itu, berarti teman-teman bisa menggunakan kata dzalika. Ya, dzalika artinya itu, tapi untuk kalimat mudzakkar. Kemudian nomor 3 ada miknasatun. Nah, di sini ada apa nih teman-teman? Ada ta marbutah. Nah, di sini kalian bisa menebak ya, bentuk kalimat ini tentunya disebut kalimat muannats karena di akhir menggunakan ta marbutah. Apa isinya? Kalau kalian ingin menggunakan kata tunjuk ini, hadza atau hadhihi? Ya, isinya hadhihi. Seperti itu ya. Kemudian nomor 4, maktabun. Nah, kita lihat aja akhirnya, apakah di sini ada ta marbutah? Kalau tidak ada, berarti ini kalimat mudzakkar. Nah, ketika kalian ingin menggunakan kata tunjuk ini, berarti isinya apa? Iya, hada. Yang terakhir, nomor 5, di sini ada kalimah nafidatun. Ada apa di sini? Ada ta marbutah ya. Awas diingat ya, ta marbutah itu ada dua bentuk. Pada kata nafidatun ini ta marbutahnya terpisah karena tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Di nomor 3 ini miknasatun, di sini juga ada ta marbutah, akan tetapi dia bentuknya tersambung dengan huruf sebelumnya ya. Nafidatun kalimah muannas, berarti isim isyarahnya pun harus muannas. Ketika misalnya kita ingin isikan ini dengan kata tunjuk itu, berarti isinya apa? Dalika atau tilka? Iya, isinya tilka. Oke. Begitu ya teman-teman. Kalian juga di rumah bisa latihan sebanyak-banyaknya agar terbiasa dan sudah tidak ragu lagi ketika kalian menggunakan isim isyarah.
Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.